Novel audio Cincin Kaisar Naga 4604. Dengan judul Aku Sungguh Beruntung. Senior, bisakah kamu membantuku dan mengalahkan orang provokatif ini? Sentian mulai meminta bantuan dari Raja Iblis Awan Merah. Itu hanya biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak bisakah kamu mengalahkannya sendiri? Raja Iblis Awan Merah bertanya dengan heran. Sentian mengungkapkan kekhawatirannya. Setelah Raja Iblis Awan Merah mendengarkan, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu, tapi aku tidak bisa merasukimu karena aku juga bukan binatang. Jika aku merasukimu, maka itu akan mudah ditemukan. Lalu bagaimana kamu bisa membantuku?" Sentian tercengang. "Jangan khawatir. Jika ku bilang aku bisa membantumu, aku pasti akan membantumu. Lakukan saja," kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Sentian mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Saat berhadapan dengan biksu Mahayana tingkat 4, Sentian tidak memiliki tekanan sama sekali. Pada saat ini, pejabat tamu pendamping jenderal tingkat keempat alam Mahayana berdiri dengan wajah provokatif. Auranya langsung meledak, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat berdesir di aula. Dia memandang Sentian dan berkata dengan marah, "Nak, aku akan memberitahumu hari ini bahwa kesenjangan dalam alam tidak begitu mudah untuk dijembatani." Sentian tampak acuh tak acuh, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan tenang, "Tolong beri aku pencerahan." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pejabat tamu itu melintas dan bergegas menuju Sentian. Dia mengumpulkan kekuatan spiritual yang kuat di tangannya dan membantingnya ke arah Sentian. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup, berpikir bahwa Sentian pasti akan mendapat masalah karena pukulan ini. Namun, Sentian tidak terburu-buru, dan ketika serangan pejabat tamu itu akan datang, dia berbalik sedikit untuk menghindari pukulan tajam. Serangan pejabat tamu meleset dan dia sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat menyesuaikan sikapnya dan melancarkan serangan lagi. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual melingkari Sentian seperti ular spiritual. Sudut mulut Sentian sedikit terangkat, dan dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan tak terlihat langsung menghilangkan kekuatan spiritual itu. Ketika pejabat tamu melihat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia tidak menyangka Sentian bisa menyelesaikan serangannya dengan mudah. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menggunakan gerakan terkuatnya. Pejabat tamu berteriak keras, kekuatan spiritualnya melonjak dengan liar ke seluruh tubuhnya, dan seekor binatang besar muncul di belakangnya. Bayangan binatang buas itu memancarkan paksaan yang kuat, membuat orang gemetar ketakutan. Pejabat tamu mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dan bayangan binatang itu meraung dan bergegas menuju Sentian. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan keringat untuk Sentian. Tapi Sentian tetap tenang dan tenang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya. Dengan dorongan lembut darinya, cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi naga emas dan bergegas menuju bayangan binatang itu. Naga emas bertabrakan dengan bayangan binatang itu, mengeluarkan suara keras, dan fluktuasi energi yang kuat membuat seluruh aula sedikit bergetar. Mata semua orang melebar dan mereka menyaksikan pertarungan itu dengan gugup. Naga emas itu begitu kuat sehingga langsung membubarkan bayangan binatang itu. Pejabat tamu alam Mahayana tingkat 4 dikejutkan oleh serangan balik yang kuat, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi Sentian berdiri kokoh di tempatnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seluruh aula menjadi sunyi, dan semua orang dikejutkan oleh kekuatan Sentian. Jenderal Singh juga melebarkan matanya dan menatap Sentian dengan tidak percaya. Dia awalnya memiliki keraguan tentang kekuatan Sentian, tetapi sekarang dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Sentian dengan mudah mengalahkan penasehatnya di alam Mahayana tingkat 4, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sentian dengan kekaguman. Para pejabat tamu lainnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 9 dapat mengalahkan orang kuat di alam Mahayana tingkat keempat dengan begitu mudah. Sentian melihat ekspresi kaget semua orang, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku menerimanya." Baru setelah itu semua orang kembali sadar, dan hati mereka dipenuhi rasa kagum pada Sentian. Mereka tahu bahwa kekuatan putra naga yang tampaknya biasa ini tidak boleh dianggap remeh. Cincin Naga 4605.
Jenderal Singh berdiri dengan cepat dan berkata dengan terkejut di wajahnya, "Aku tidak menyangka bahwa rekan Daois Sen benar-benar luar biasa. Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, tetapi dapat dengan mudah mengalahkan biksu tingkat keempat dari alam Mahayana. Silakan duduk, silakan duduk." Sikap Jenderal Singh terhadap Sentian telah banyak berubah. Bahkan pejabat tamu lain menunjukkan rasa hormat kepada Sentian saat ini. Biksu Mahayana tingkat 4 yang mengikuti Sentian merasa sangat malu. Dia berjalan ke arah Sentian dan berkata, "Aku baru saja ceroboh. Tolong jangan salahkan aku, rekan Daois Sen." "Tidak apa-apa." Sentian melambaikan tangannya dengan santai. "Rekan Daois Sen, aku ingin tahu apakah kamu memiliki saudara atau teman. Di mana saja kamu tinggal?" Jenderal Singh bertanya. Dia benar-benar ingin tahu apakah Sentian masih memiliki anggota klan. Jika dia dapat merekrut sekelompok pengikut klan naga, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat dibandingkan dengan dua jenderal lainnya. "Aku tidak memiliki tempat tinggal tetap, aku hanya seorang pembudidaya biasa," kata Sentian. Tidak mungkin bagi Sentian untuk memberitahu Jenderal Singh identitas aslinya. Jika Jenderal Singh tahu bahwa dia datang dari luar kota Binateng, itu akan merepotkan. Oh, ternyata rekan Daois Sen adalah seorang pembudidaya biasa, tetapi mampu berkultivasi ke alam kesengsaraan tingkat 9 dengan kekuatan seorang pembudidaya biasa dianggap sebagai sebuah anugerah. "Aku ingin tahu apa yang direncanakan rekan Daois Sen di masa depan. Apakah kamu harus pergi ke suatu tempat?" Jenderal Singh bertanya. "Tidak ada tempat untuk pergi. Aku masih menjadi tahanan dan tinggal di penjara," Sentian berkata sambil tersenyum pahit. "Penjara?" Jenderal Singh tercengang, "Bukankah aku sudah meminta Bai Seng untuk memberi perintah amnesti dan mengeluarkan rekan Daois Sen, mengapa kamu masih masuk penjara?" Jenderal Singh tidak tahu bahwa Sentian telah menyelinap keluar sendiri, dan mengira dia dibawa keluar oleh Bai Seng dengan perintah amnesti. "Jenderal, inilah yang terjadi." Ketika Bai Seng melihat ini, dia buru-buru mengikuti Jenderal Singh dan menjelaskan masalahnya secara detail. Ketika mereka mendengar bahwa Sentian lari keluar penjara sendirian, semua orang terkejut. Mereka semua tahu bahwa ada dua formasi di dalam penjara, ada formasi di dalam sel, dan ada formasi di sekitar seluruh penjara. Bagaimana Sentian bisa melewati kedua formasi itu secara diam-diam dan keluar dengan mudah? Mereka tahu, selama ribuan tahun, tidak ada tahanan yang bisa melarikan diri secara pribadi dari penjara ini. "Apakah kamu masih seorang master formasi?" Jenderal Singh memandang Sentian dan bertanya dengan heran. "Aku bukan master formasi. Aku hanya tahu sedikit tentang formasi. Dan formasi di penjara hanya kekanak-kanakan. Itu tidak bisa menghentikanku sama sekali." Sentian tersenyum tipis dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Sentian, semua orang sedikit mengernyit. Mereka tahu bahwa hanya ada sedikit master formasi di seluruh dunia surga dan manusia. Ketika area kota Binateng disegel oleh formasi, tidak banyak master formasi yang ada di seluruh area kota Binateng. Formasi di sekitar penjara kota Binateng didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh rumah penguasa kota yang menghabiskan sejumlah besar uang untuk menemukan master formasi untuk didirikan di seluruh wilayah kota Binateng. Sekarang Sentian sebenarnya mengatakan bahwa formasi di sekitar penjara adalah permainan anak-anak. Ini agak terlalu gila. Meskipun Sentian berasal dari klan naga dan dapat mengalahkan biksu tingkat 4 alam Mahayana, bukan berarti Sentian seorang yang maha kuasa. Baik itu teknik formasi atau alkimia, ini adalah keterampilan yang sangat sulit, jauh lebih sulit daripada sekadar berlatih dan meningkatkan budidaya. Terlebih lagi, teknik formasi atau alkimia sangat memakan waktu, sehingga banyak biksu yang tidak mau mempraktikkannya dan lebih ingin menghabiskan waktunya untuk menerobos alam. "Rekan Daois Sen, kediaman jenderalku juga dikelilingi oleh formasi untuk melindungiku. Aku ingin tahu apakah kamu dapat melihat di mana formasinya dan bisakah kamu juga menghancurkan formasi di sekitarnya?" Jenderal Singh bertanya pada Sentian. "Apa sulitnya ini?" Sentian tersenyum ringan, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Terlihat cahaya putih berkedip di sekitar rumah sang jenderal, yang sangat terang di malam yang gelap. Namun, cahaya putih ini hanya menyala, lalu menghilang. Cincin naga 4606. Baiklah, sekarang formasi di sekitar rumah jenderal telah dihancurkan. Formasi ini tidak bisa memberikan perlindungan sama sekali.
Jika seseorang menyerang rumah jenderal, formasi ini akan langsung dikalahkan. Sentian berkata dengan sangat santai. Apakah ini sudah rusak? Jenderal Singh tidak percaya. Kemudian dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, lalu mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya, mencoba mengaktifkan formasi. Namun setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, tidak ada respons sama sekali. Tak perlu dikatakan lagi, formasi tersebut benar-benar dihancurkan oleh Sentian. Ini, mata Jenderal Singh melebar karena tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana formasi yang dibuat oleh master formasi yang dia sewa dengan banyak uang bisa dipatehkan oleh Sentian hanya dengan lambaian tangannya. Kali ini, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Aku benar-benar tidak menyangka rekan Daois Sen masih menjadi seorang master formasi. Aku sungguh tidak sopan. Meskipun rekan Daois Sen tidak berada pada level tinggi, kamu adalah master formasi paling kuat yang pernah aku lihat. Rekan Daois Sen masih sangat muda dan menjanjikan, dan masa depannya tidak terbatas. Semua pejabat tamu menyanjung Sentian satu demi satu. Mereka semua tahu bahwa menyenangkan seorang master formasi sangat bermanfaat bagi mereka. Rekan Daois Sen, kamu luar biasa, kamu sungguh luar biasa, tapi... Jenderal Singh tampak malu saat ini. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka Sentian benar-benar menghancurkan formasi rumah jenderal. Jenderal Singh, karena aku dapat menghancurkan formasi, tentu saja aku juga dapat membuat formasi. Aku akan membentuk formasi besar untuk melindungi rumah jenderalmu untuk memastikan bahwa bahkan biksu Mahayana tingkat 9 pun tidak dapat menghancurkannya. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menjepit jarinya dan menggambar pola formasi di kehampaan. Saat pola formasi berkedip-kedip dengan cahaya, rumah sang jenderal dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan segera formasi besar terbentuk. Sentian memamerkan keahliannya dan sekali lagi mengejutkan semua orang. Rekan Daois Sen, aku ingin memintamu menjadi pejabat tamu di bawah tanggung jawabku, dan semua uang serta sumber daya yang kamu butuhkan akan diperlakukan sesuai dengan standar tertinggi. Mengenai pemenjaraanmu, aku bisa meminta Bai Seng untuk mengikuti perintah amnesti besok. Meskipun penjara itu bukan di bawah yurisdiksiku, aku masih memiliki keputusan akhir mengenai pembebasan seseorang. Jenderal Singh memandang Sentian dengan penuh harap dan berkata, dia sangat ingin Sentian menjadi pengikutnya. Bakat seperti Sentian jarang didapat. Secara khusus, Sentian juga seorang master formasi. Ini hanyalah berkah yang dikirim dari surga. Karena Jenderal Singh sangat mementingkanku, maka aku lebih suka mematuhi perintah. Sentian menangkupkan tangannya dan berkata, Sentian tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan urat batu spiritual abadi, dia harus mengandalkan kekuatan di kota Binateng. Lagi pula, Sentian tidak mengenal kota Binateng, apalagi kekuatan keseluruhan para biksu di kota Binateng. Jika urat batu spiritual abadi itu nyata, tidak ada cara untuk mempertahankannya dengan kekuatannya sendiri. Sekarang yang harus dilakukan Sentian adalah bekerja sama. Jika dia setuju dengan Jenderal Singh sekarang, itu setara dengan bekerja sama dengan Jenderal Singh. Hahaha, bagus sekali. Rekan Daois Sen bersedia bergabung denganku. Aku sungguh beruntung. Jenderal Singh tertawa keras, kamu tidak perlu kembali ke penjara malam ini. Aku akan mengatur kamar tamu terbaik untukmu. Jenderal Singh, jangan repot-repot. Aku tidak akan kembali ke penjara, tapi aku masih punya teman di penginapan, jadi aku harus pergi menemui mereka. Sentian mengikuti Jenderal Singh dan berkata, baiklah, rekan Daois Sen bisa datang ke tempatku kapan saja. Sekarang sudah larut dan kota Binateng memberlakukan jam malam. Para biksu tidak diperbolehkan berjalan di jalanan. Namun, rekan Daois Sen sekarang menjadi pejabat tamu di kediaman jenderalku, jadi kamu tidak lagi dibatasi oleh aturan ini. Ini adalah token dari rumah jenderalku. Rekan Daois Sen dapat menggunakan token itu untuk lewat tanpa halangan apapun. Jenderal Singh mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Sentian. Sentian mengambil token itu dan melihat karakter Singh terukir di atasnya. Ini seharusnya untuk membedakan jenderal mana yang memiliki token itu. Terima kasih, Jenderal Singh. Sentian menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Setelah meninggalkan rumah jenderal, Sentian langsung menuju penginapan. Bersambung.